Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, check out gets here now. Nah, bedakan antara has yang berbentuk kalimat perfect, ya, kalimat perfect, sama has atau have yang berbentuk kata kerja. Oke, kata kerja yang artinya mempunyai. Yang artinya mempunyai. Nah, kalau misalkan kalimat perfect itu sudah pasti has diikuti oleh verb yang ketiga. Ya, sedangkan yang artinya mempunyai pasti has diikuti oleh kata benda pasti kan. Misalkan cat has claw. Ya, kucing memiliki cakar gitu kan. Ya, pasti kayak gitu kan. Has gitu. Pasti diikuti oleh kata benda. Sedangkan yang perfect itu diikuti oleh kata kerja yang ketiga. Misalnya it has taken, itu sudah no. I mean cat has eaten misalnya. Kucing sudah makan. Nah, ini kan broadleaves kan kata benda. Betul? Berarti has di sini memiliki makna mempunyai. Betul? Karena ini kata benda nih, broadleaves itu. Leaves kan kata benda tuh, dedaunan. Dedaunan yang lebar gitulah. Berarti berarti broad gak jadi masalah. Broad kan adjektif yang menjelaskan leaves kan. Oke. Nah, ini tuh disebut dengan noun phrase. Noun phrase tuh ini kayak gini, kayak smart girl, pretty girl, smart boy, itu noun phrase gitu ya. Jadi ini nggak ada masalah nih. Sycamore has broad leaves. Yang salah itu adalah yang amount, ya. Yang amount yang salah itu. Kenapa Kak bisa salah yang amount? Karena ini berbentuk repetition. Oke, apa itu repetition? Kalimatnya berulang-ulang, nggak boleh. Ini kan artinya sama. A large artinya sejumlah. Amount juga kan artinya sejumlah. Kalau a large amount berarti kan jadi double maknanya. Betul? Nah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Misalnya nih, a large of apa ya? A large of people misalnya ya. Sama amount of money misalnya. Nah, si a large sama si amount ini kan maknanya sama. Sama-sama sejumlah orang-orang, sejumlah uang gitu kan ya. Oke, sedangkan di kalimat ini a large sama amount malah bergabung. Ya, jadi kan redundancy gitu. Jadi kalimatnya jadi pemborosan kata, namanya redundancy. Redundancy itu pemborosan kata. Jadi harusnya a large of appointed kid aja udah. Gak usah a large terus amount, a large amount, no. It's double. Oke, itu berlebihan. Gak boleh. Ya, kayak gitu. Nah, jenis sound tuple tuh ada yang kayak gitunya. Unik ya? Kayak gitunya. Jadi gak boleh sampai berlebihan. Kayak misalkan repeat again. Repeat again. Mungkin ceritanya mengulang kembali. Kan sebetulnya kan repeat juga kan artinya udah mengulang kembali. Can you repeat? Kan maksudnya udah ulang kembali. Kita nggak usah bilang can you repeat again. Kan jadi pemborosan kata. Betul? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan jadi can you repeat again? Berarti kamu bisa mengulang lagi-lagi. Masa jadi kayak gitu? Ya, jadi udah can you repeat? Udah, gak usah can you repeat again. Jadi kan pemborosan kata. Oke? Coba, siap. Sip. Nomor 10. Oke, nah udah mulai mau ke structure nih, udah ini nih. Yuk. Tapi nomor 10 dulu nih. Ada yang salah nih di sini. Apakah is, apakah the, apakah planets, apakah the sun? Which one? Ini mah gampang banget, Hen, ya Allah. Ini mah. Ayo. Planets, Kak. Betul sekali, planets. Nice ya. Karena di situ ada seven. Ya. Seven. Jadi seven planet aja udah. Kan maknanya juga planet ke-7. Jadi nggak usah dibentukan plural kayak gini, nggak usah. Singular aja udah planet. Ya kayak misalkan ranking pertama bahasa Inggrisnya the first rank, Right. gitu kan.
enggak the first ranks, enggak kan? Enggak kan? Oke, the first rank aja udah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih? Nomor kayak gini, nomor-nomor kayak gini, pertama ke satu, kedua, ketiga, keempat kayak gitu, itu pasti diikuti oleh singular aja cukup. Oke, nggak usah plural. Ya? Siap. Oke, nah kita sudah 10 soal error recognition, yang mencari yang salah. Nah, sekarang kita mencari yang benar sekarang nih. Oke, jadi kan ada titik-titik di sini nih. Betul, ini adalah titik-titik nih. Oke, nah lengkapi dengan kata yang benar supaya satu kalimat utuh ini, supaya satu kalimat ini menjadi satu kalimat yang utuh dan benar gitu. Berarti tugas kamu adalah mencari yang benar. Oke, bukan mencari yang salah kalau yang ini. Oke, silakan. The North Pole Has a latitude. betul sekali, nice ya. Ini kayaknya gampang ya. Ini mentang-mentang nomor satu aja nih mah. Oke, oke, ya, has a latitude of 90 degrees north. Betul sekali. Karena kalau misalkan the North Pole it has no double subject ya. It terus North Yes, Pole sir. nggak boleh. The North Pole is having. Kenapa tiba-tiba pakai continuous? Ujung-ujung pakai continuous? Nggak ada lah. Oke, present aja. Selama nggak ada time sinyal, taruh aja simple present. Which is having, nggak boleh. Kalau misalnya mau pakai which is having, harus ada kata kerja lagi setelahnya. Ini disebut dengan adjective phrase. Nantilah kita akan ke sana kok. Nanti kita akan ke sana. Oke, yuk nomor 12. Gampang ini mah. Ini clue-nya kalimat pasif nih. All sides by. Betul sekali, nice. Ya. Jadi the city of Beverly Hills, jadi kota Beverly Hills ini dikelilingi, ya, dikelilingi is surrounded on all sides. Jadi semua sisi-sisinya gitu ya, semua pojok-pojoknya, all sides, surrounded on all sides by the city of Los Angeles. Oke, jadi semua penjuru-penjurunya gitu, sisi-sisinya itu dikelilingi oleh kota Los Angeles. Oke, surrounded on all sides by the city of Los Angeles. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ngeh, guys, hand ya. Kalau misalnya kita nggak ngeh, kalau misalnya ini adalah kalimat pasif, gitu ya, pasti kita jawabnya yang aneh-aneh. Betul? Pasti kita jawabnya yang aneh-aneh nih. Kalau misalnya kita nggak ngeh ini kalimat pasif. Oke, ini sudah jelas banget. Ini kan to be. Ini verb yang ketiga. Ya pasti kesininya pasti ada by. Tapi kan kepotong sama all side. Ya nggak apa-apa. Karena si kalimat ingin menjelaskan semua sisi-sisinya dikelilingi oleh kota Los Angeles. Jadi is surrounded on all sides by the city of Los Angeles. Oke, kalau pasif ciri khasnya ada ini nih. Ada by ciri khasnya. Oke. Kayak gitu. Good. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Johan. 13 katang. Ntar kakak tarik dulu sedikit biar ada nomornya. Nah, silakan 13. C Kak. The fastest dog. Kenapa C? Why? Why you choose C? The fastest dog. Kan itu greyhound. Greyhound kan udah jenis dog. Oh, No, benar. You choose the right answer. Nih kalimatnya nih kayak gini nih. Kakak mau jelasin nih. Benar. Jadi ini tuh kalimatnya positif, Bray. Bray lagi, bro. Apositif. Nih, kalimat apositif. Kalimat apositif itu adalah suatu kalimat di mana kita tuh harus menjelaskan secara detail dengan menggunakan koma. Ya, jadi step by step gitu. Contoh kalimat apositif sederhana nih. Misalnya Revi itu siapa? An English teacher. An English teacher. Koma, terus apa kalau Revi guru bahasa Inggris? Teaching in my class. Teaching in my class. Oke, jadi semakin ke sana, semakin memberikan informasi yang detail.
Oke, seperti itu. Jadi menggunakan koma ciri khasnya. Nah, jawaban kamu benar, C. The fastest dog, siapa? Fastest dog tuh siapa? The fastest dog. Nah, greyhound. Greyhound itu berarti jenis dog ya. Yang apa? Yang kencang larinya. Greyhound gitu kan. Terus kenapa? Terus ada apa sama jenis anjing greyhound itu? Can achieve nih. Can achieve speeds up to 36 mile per hour. Wow, 36 mil per jam. Gila, cepet banget tuh. 36 mile per hour. Oke, seperti itu. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat apositif. Oke, seperti itu ya. Jadi kehalang koma ciri khasnya tuh. Semakin ada koma, semakin menjelaskan informasi yang detail kayak gitu. Ini disebut dengan kalimat apositif. Nah, ciri khasnya adalah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita isinya yang A nggak mungkin dong tiba-tiba de, greyhound, de apa? Kan nggak jelas tuh, de apa gitu kan. Kalau pakai the fastest apa gitu? Paling cepat apa? Kan nggak jelas. Nah, kalau C jelas, anjing yang paling cepat. Nah, anjing yang paling cepat apa namanya? Greyhound. Ada apa dengan si greyhound? Nih, bisa lari segini. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Greyhound. Good. Nah, kalau misalnya ini double nih. The fastest dog, the greyhound is just double. Ya, double nggak boleh. Jadi kan jadi 2 kali. Nah, nggak usah 1 kali aja. Oke, seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya deh, sekali lagi deh. Misalnya nih. Misalnya nih, the cutest cat misalnya, the cutest cat. Nah, terus apa? Cat yang paling lucu? Emang apa cat yang paling lucu? Misalnya Munchkin, misalnya ya, Munchkin. Terus apa dengan si Munchkin? The cutest cat, Munchkin, misalnya can be sold for $300 misalnya, $300 misalnya. $300. Oke, seperti itu. Jadi the cutest cat Munchkin bisa dijual sebesar $300.000 misalnya. Ya, $300,000 misalnya. Oke, seperti itu. Jadi semakin ke sini semakin memberikan informasi yang detail. Oke, dengan menggunakan koma ini. Oke, ada jenis soal kayak gitu, bro. Sip. Yuk, kita ke bawah lagi, mencari yang benar lagi, go. Or the sun, itu kan elliptic, Kak. Or the sun, itu kan elliptical construction. Elliptical construction. No. It's just parallelism. Nah, kakak jelasin. Oke. Mungkin rekaman ini akan kakak upload ya biar kamu nonton juga ya. Oke. Oke nih, take a look at here. Boleh kakak upload ini video kayak gini? Nggak apa, Kak. Biar kamu nonton lagi gitu. Oke. Tadi kakak mau bilang apa sih? Paralelism. Gila lupa. Oke. Paralel. Oh, sorry, L-nya double. Nah, paralelism itu adalah kalimat setara. Ya, kalimat setara. Paralelism itu is all about the equal statement, the equal sentence. Maksud kalimat setara tuh kayak gimana, Kak, maksudnya? Nah, kalau misalkan ada ini kan ada or nih. Jadi kalau misalkan kata benda, terus tiba-tiba and, kata benda lagi, gitu. Kalau misalkan adjective, or, berarti adjective lagi di sininya. Kalau misalkan verb ing, and, verb ing lagi, gitu kan. Jadi semuanya harus setara. Kalau misalkan to
To infinitive itu berarti to plus verb yang pertama ya, misalnya to take, to bring, and to educate misalnya. Berarti kan to infinitive semuanya. To infinitive, to infinitive again, and to infinitive lagi, gitu kan? Kayak gitu ya. Jadi semuanya harus paralel. Nah, sebelah sini lihat, Marmot spend their time foraging. Ini apa nih? Verbing dong, betul? Ini gerund nih. Betul, ini gerund nih. Oke. Foraging among meadow plants and flowers or. Nah, berarti di sininya harus verbing lagi. Betul? Atau gerund lagi. Oke. Jadi isinya adalah yang mana nih? Yang B. Betul sekali, yang B, sunning. Oke, berjemur. Berjemur di atas rocky cliffs, ya bebatuan lah, di atas bebatuan gitu. Oke, nah ini disebut dengan parallelism. Kalau di sininya gerund, balas gerund lagi. Tapi kalau misalkan di sininya misalnya Marmot spend misalnya ini main misalnya Marmot stop their time to misalnya to forage, kita forage bla 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 bla, and berarti to lagi, and to sun gitu ya. Jadi kalau to infinitive balas to infinitive lagi. So it's all about parallelism. So you need to concern on it as well gitu ya. Kamu juga harus fokus ke sini juga. Hah? Iya. Tapi tadi kan saya terkecoh dari ini Kak. Plants and flowers. Betul. Nah ini emang ini pengecohnya nih. Emang ini pengecohnya, betul. Emang ini pengecohnya. Plants and flowers gitu kan. Padahal fokusnya bukan ke sana kan. Fokusnya adalah ke kata kerjanya ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan parallelism. Noun balas noun, adjective balas adjective, verbing semua, to infinitive semua. Oke, kayak gitu. Karena memang dalam mekanisme penulisan, kalau kamu nanti nulis karya ilmiah gitu suatu saat, ini kepake, teknik kayak gini kepake. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 15. Oke, good. Bro, di kamu sekarang jam berapa? 9 Kak. Tadi mulainya udah jam 8. Oh, jam 8 ya? Enggak, maksudnya tuh kan kamu di Surabaya. Berarti jam kita sama ya? WIB berarti ya? Iya, Masih WIB ya? WIB. Belum ke tengah kamu berarti ya? Hampir itu ya, hampir ke tengah kamu ya? Almost. Almost ya. Oke, yuk. 15 bro. C Kak. Oke, the greenhouse effect occurs. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya, kalau ada kata-kata kayak gini, ingat ini pasti ada when tengah-tengahnya. Jadi greenhouse effect, efek rumah kaca itu terjadi ketika, ya betul ya, ketika kan, pasti pakai when, ketika. Cuman pertanyaannya adalah, rumus tercepat dari kakak, kalau ada when di tengah-tengah itu wajib diikuti oleh subject plus verb. Pasti kayak gini skemanya. Iya. Oke, ingat aja ini. Kalau ada when tengah-tengah, langsung aja subject plus verb. Oke, berarti isinya adalah when the earth atmosphere traps. Betul sekali. Ini kan when the earth atmosphere, ini kan subjeknya kan, atmosfer bumi traps. Oke. Jadi terjebak dalam kepanasan gitu. Oke. Jadi memanas maksudnya. Oke, ini verb kan. Jadi ini subject plus verb. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada when di tengah-tengah, gitu kan, langsung aja diikuti oleh subject plus verb. Kamu langsung cari ke opsinya mana nih yang subject plus verb. Kan kalau yang A kan kehalang das, betul? Tiba-tiba pakai das, when das. Kalau kayak gini kan nanya dong. Ya kayak when do you come, kan jadi nanya ya. When does he invite you, kan jadi nanya. Oke, kayak gitu ya. Sip, sampai sini dulu bro. Is there any question? Ini masih I'm explaining for 1 hour by the way. I'm 1 hour talking with you. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Atau paham? Paham nggak? Apa itu Kak? Apa kayak lain kali bahas yang itu aja, reading. Hah? Reading. Oh, reading. Katanya kamu tadi kurang di grammar. Iya sih, nggak apa. Ya random aja Kak, nggak apa. Nggak apa-apa, random aja, nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita grammar dulu aja ya tanggungnya. Oke. Yuk, sampai 20 ya, habisin nih. Sampai 20 nih, baru nomor 16. Yuk.
Evidence suggests that 1/4 of operation blah 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 bypass surgery may be unnecessary. Pelan-pelan. Involving. Oke. Bentar Kak. Which evidence? Ini nih, evidence. Bentar Kak. Halo. Halo, gimana? Which they involve Kak. Kan di situ kan Oke. belum ada subjeknya. Oke, which evidence suggests menyarankan bahwasanya 1/4 of operation which they involve bypass surgery, which they involve yang melibatkan bypass surgery, ya. Berarti isinya adalah involving, betul jawaban kamu yang pertama. Nih, kenapa involving? Kakak jelasin. Involving. Ini harusnya nih ya, ini harusnya adalah evidence suggests that 1/4 operation, harusnya tuh which involve, harusnya which involves, yang melibatkan ya, yang melibatkan bypass surgery mungkin tidak dibutuhkan. Jadi ini kata kerjanya nih, maybe unnecessary. Oke, this is the verb. Which Oke. kan nggak boleh itu Kak. Sedangkan kan di sini kan nggak ada nih, di sini kan nggak ada nih. Iya. Ya nggak ada ya, which involves itu. Nah, which involves itu disingkat menjadi involving. Bisa kayak gitu, oke? Jadi involving itu singkatan dari which involves, yang melibatkan bypass surgery may be unnecessary. Oke, jadi kata kerjanya ada di ini nih, ada di maybe-nya. Oke, ada di auxiliary verb, ada di maybe, can be, will be, kayak gitu. Oke, seperti itu. Sama halnya kayak gini deh. Nih. Misalnya nih. The boy who brings the toy, misalnya who brings the toy is my brother. Nah, tapi kecil nih. The boy who brings the toy is my brother. Kakak tanya dulu, kata kerja yang pertamanya mana? Brings. No. Kata kerja yang pertamanya itu adalah is-nya. Ini main verb-nya nih. Nah, who brings the toy itu adalah kamu lagi ngapain itu? Kayak lagi panik. Enggak. Oh, Kak. Oke, yuk lanjut ya. Oke. Fokus. Oke. The boy who brings the toy. Jadi who brings the toy itu menjelaskan si the boy kan. Oke. Ya kan intinya mah he is my brother. Intinya mah kan the boy is my brother. Cuman kan kata-kata who brings the toy itu adalah adjective phrase ya, yang menjelaskan si the boy. Nah, dalam kasus kalimat ini, kamu juga bisa menulis dengan kalimat the boy bringing. Boleh. The boy bringing the toy is my brother. Betul juga kok, nggak salah. That boy bringing the toy is my brother. Boleh, karena bringing ini singkatan dari who brings. Kayak gitu, bro. Adjective clause Kak berarti. Hah? Adjective clause. Adjective clause boleh. Ada yang bilang adjective clause, ada yang bilang adjective phrase, sama aja.
Oke, clear ya? Ya, clear Kak. Jadi ini tuh bisa disingkat involving menjadi which involves. Ini juga bringing disingkat menjadi who brings. Boleh kayak gitu. Oke, yang paling penting itu kamu tahu main verbnya, kata kerja yang utamanya. Oke, seperti itu. Ya, udah Kak. Oke, lanjut. Yuk, nomor 17. Wait, I need to space down. Yuk, 17. Februari biasanya memiliki 28 hari, tapi setiap 4 tahun sekali. It has. Has gak bisa kalau it has gak bisa, karena ini kan kepemilikan. Gak mungkin it has tuh gak bisa. Jadi gak mungkin ini. Kalau mau kan it has. Nah, kamu tinggal cari aja. February normally has 20 days. Gimana? Positif, berarti a leap year it. Betul, benar, positif. Betul sekali. 20 years old, 20 years. But every fourth year, apa itu every fourth year? Namanya a leap year. Oke, namanya ini tuh namanya a leap year. Jadi yang kejadian 4 tahun sekali itu namanya a leap year. Oke, it has 29. Jadi kasihan banget orang yang lahir tanggal 29 Februari itu kasihan banget tuh. Ulang tahunnya 4 tahun sekali tuh. Nah, namanya a leap year itu tuh namanya a leap year. Kejadian itu tuh namanya a leap year. Oke, seperti itu. Good. Nomor 18. A federal type of government results in Itu udah ada, sama objeknya udah ada, subjeknya udah ada. Vertical distribution of power. Nih. Kalau misalkan in a vertical distribution of power. Kalau mau in a power of vertical distribution kalau mau. Jadi kekuatan distribusi yang vertikal. Kalau gini kan dari distribusi vertikal kekuatan jadi gimana sih, gak nyambung dong. Oke, simple. Jadi isinya adalah in the result in the distribution of no, ini nggak mungkin. Jadi artinya antara B sama C. No. Ini benar, C benar. Vertically distributed, in the vertically distributed. Jadi didistribusikan secara vertikal gitu. Nah, ini kan adverb nih. Ini adverb, ini verb, udah. Cocok. Oke, jadi apa sih? Yang vertikal tuh apanya? Distribusinya gitu. Jadi adverb itu bisa di awal, bisa di akhir kayak tadi yang fight bravely, compete fairly, bisa juga di akhir, bisa juga di awal. Si adverb itu fungsinya sama, menjelaskan kata kerja. Okay, just like that. Vertically distributed itu udah benar. Oke, nomor 19. Yo. Gampang, bro. Kayak tadi nih, 19 sama kayak 18. Trap generally. Oke, carnivorous plant, jadi tumbuhan karnivor biasanya menjebak, berarti generally dulu berarti ya. Biasanya menjebak, generally a trap. No. Oh, benar. Bentar ya. Trap generally atau menjebak insect itu serangga ya? To obtain it. Iya. Oke. Trap generally atau generally trap? Oh, generally trap, benar. Menjebak secara umum.
Trap generally insect. Benar, generally trap. Ya, menjebak secara umum atau umumnya menjebak. Oke, jadi ini menjelaskan ini ya, generally trap. Oke, seperti itu. Apanya yang umum, yang menjebaknya gitu kan? Sama-sama. Oke, generally trap. Nomor 20, bro, is our last game. So we mentioned 40 questions. Oh my god, 40 soal kita hari ini belajar. Oke. Yang mana nih nomor 20 nih? Oh, ini mah gampang. Kamu tinggal butuh subjeknya aja. Karena apa yang B kak? Canary switch. No. Kalau kamu nih bro ya, kakak kasih tahu. Kalau misalkan kamu milih which, kata kerjanya mana? Dari sini ke sini kata kerjanya mana? Nggak ada. Iya sih. Nggak ada kan? Berarti kamu tinggal butuh subjeknya aja. Jadi isinya adalah canaries, udah. Canaries, burung kenari, range in, diurutkan berdasarkan color from pale yellow, kuning pucat gitu ya, sampai ke bright orange yang mau jadi merah tuh, yang mahal itu harganya. Oke, seperti itu. So you just need a simple subject. Kamu tinggal butuh subjek yang biasa aja. Karena kalau yang B salah. Yang C, dead canaries. Kok pakai dead? Gak usah. Canaries that are range. Harusnya kalau mau pakai D, harusnya ini jadi range. Pakai verb 3 gitu kan. Diurutkan gitu ya. Jadi udah aja canaries. Jadi canaries mengurutkan warnanya gitu, warnanya diurutkan dengan berdasarkan pale yellow to bright orange. Udah, jadi isinya adalah canaries. Oke? Oke, bro. That's all. That's all from me today. Thank you so much, bro. So for the next meeting, what day? Nanti saya kabari lagi kak. Kabari lagi, oke. Pokoknya mah Pokoknya mah apa namanya nih? Malam ya. Pokoknya mah malam ya. Okay, just contact me at night. Okay, just like that. I think it's enough from now. Kalau ada soal-soal reading itu boleh di-share kak? Oh, mau kamu? Oke, boleh. Nanti kakak kasih ya. Oke, buat latihan di rumah ya. Oke, I will share the reading question for you. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya, enak ya? Iya. Oke. Nanti kita bahas bareng-bareng. Okay, thank you so much, bro, for today. So, as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting, okay? Makasih kak. Yeah. You may leave the class. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.